Orang pada cium tangan. Begitu orang pada cium tangan sama Abu Yazid Muhammad dipanggil, ta'al. Ya, mazil tataliban, mazil tataliban. Kamu masih santri. Kamu masih santri. Di sini an Muawiyah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu. Ya, kadang-kadang ada sebagian orang yang termakan dendam yang berlarut-larut. Kalau disebut nama sahabat Muawiyah kayaknya udah nggak demen aja bawaannya. Hasya wa kalla, hati-hati. Kita siapapun kalau dia masuk kategori sahabatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib kita hormatin. Nggak boleh kita caci maki. Orang biasa aja nggak boleh kita caci maki. Orang biasa aja nggak boleh kita caci maki, apalagi sahabatnya Rasulullah. Siapa ente? Ya, orang kalau ketemu Rasulullah, orang bisa mimpi Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita termasuk yang mimpi Rasulullah. Kata Rasulullah dalam hadis, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqظah. Orang yang melihat aku dalam mimpi, kelak suatu hari dia akan melihatku dalam keadaan terjaga, dalam keadaan nyata. Jadi walaupun Rasulullah udah wafat, tapi nggak menutup kemungkinan ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kemuliaan. Dia ngelihat Rasulullah bukan dalam keadaan tidur. Dia melihat cahayanya Rasulullah, nuraniyahnya Rasulullah. Itu disebutkan sama Syekh Abdul Wahhab Sya'rani, orang yang ngelihat Rasulullah dalam keadaan terjaga, itu dia nembus 70.000 makom kewalian. Nggak main-main. Nggak main-main. Orang bisa melihat Rasulullah dalam keadaan terjaga, nembus 70.000 makom kewalian, baru bisa lihat Nabi dalam keadaan terjaga. Nah, kalau orang yang lihat Rasulullah setelah wafat dalam keadaan terjaga, makomnya sedemikian tinggi, bagaimana dengan sahabatnya baginda Nabi Muhammad? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bagaimana sahabatnya Nabi? Bagaimana dengan sahabat yang hidup satu lingkungan dengan Nabi Muhammad, ngelihat Nabi Muhammad, berjuang sama Nabi Muhammad? Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya setinggi-tingginya makom wali, setinggi-tingginya makom wali yang non sahabat, itu makomnya nggak bisa ngalahin makom sahabat yang paling rendah. Selama dia siapa yang masuk kategori sahabat? Man ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi mu'minan bihi wa mata ala imanih. Itu sahabat Rasulullah. Siapa yang ngelihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi sezaman sama Nabi aja nggak cukup tuh. Yang ngelihat Nabi, ketemu sama Nabi, itu sahabat. Kapan fi hayatihi? Ketika Nabi masih hidup. Nah, berarti kalau ada orang ngelihat Nabi secara terjaga, bukan dalam keadaan tidur setelah Rasulullah wafat, berarti sahabat atau bukan? Bukan, karena ngelihatnya ketika Nabi udah nggak udah setelah beliau wafat. Ya, walaupun kalau bicara hidup Rasulullah hayyun fi qabri, Rasulullah hidup, tapi maksudnya setelah beliau wafat. Mukminan bihi, ngelihatnya bukan sekedar beriman. Kalau ngelihat masih Nabi hidup, Abu Jahal juga ngelihat Nabi. Abu Jahal sahabat atau bukan? Bukan. Abu Lahab juga ngelihat Nabi dalam keadaan Nabi masih hidup. Abu Lahab sahabat atau bukan? Bukan. Yang bilang Abu Lahab sahabat, gue jitak palingnya tuh. Kufar Quraisy juga ngelihat Nabi masih hidup, tapi mereka dikatakan sahabat atau bukan? Bukan. Syaratnya harus mukminan bihi. Jadi ngelihat Rasulullah dalam keadaan masih hidup, mukminan bihi. Ini definisi sahabat nih, penting kita catat. Mukminan bihi, ngelihatnya dalam keadaan beriman kepada Rasulullah. Jadi bukan cuma ngelihat Nabi, bukan cuma sezaman sama Nabi, tapi dalam keadaan beriman. Wa mata ala imanih, dan sampai mati tetap membawa iman kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka yang murtadin, ada setelah Nabi Muhammad SAW wafat, ada sekelompok orang murtadin yang murtad, keluar dari agama Islam setelah Rasulullah wafat. Kelompok murtadin ini sampai diperangin sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Orang yang murtad, yang keluar dari agama Islam, sempat melihat Nabi, sempat beriman, tapi habis itu keluar dari agama Islam, dia murtad. Saya mau tanya, dibilang sahabat atau bukan?
Bukan. Karena syaratnya dianggap sahabat itu harus mati dalam keadaan Islam. Maka siapapun sahabat Nabi, serendah-rendahnya makom sahabat Nabi itu lebih tinggi dari setinggi-tingginya makom wali yang bukan sahabat. Makanya nggak berani. Orang-orang aulia solehin nggak berani membanding-bandingkan sahabat dengan siapapun yang setelah zamannya sahabat. Karena Rasulullah juga mengatakan khairul qurun qarni, kata Rasulullah. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baiknya generasi adalah generasiku, kata Nabi Muhammad. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi setelahnya. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi setelahnya. Yaitu generasi sahabat, kemudian generasi tabi'in, kemudian generasi tabi'in. Itu yang terbaik. Tapi yang terbaik generasi sahabat. Generasinya baginda Nabi besar Muhammad. Maka husnudzan sama sahabatnya Rasulullah. As-sahaba kulluhum udul. Ulama-ulama hadis menjelaskan yang namanya sahabat Nabi kulluhum udul. Sahabat Nabi semuanya adil. Adil di sini maksudnya apa? Adlur riwayah. Periwayatannya terhadap sabda Rasulullah semuanya diterima. Kalau generasi setelah sahabat mesti diperiksa dulu. Ini thiqah atau enggak nih, jujur apa enggak nih orangnya. Ini dhabat kuat apa enggak apalannya, generasi setelah sahabat. Tapi kalau generasi sahabat, as-sahaba kulluhum udul. Generasi sahabatnya Rasulullah periwayatannya diterima, mereka adlur riwayah. Karena enggak ada sahabat yang berani bohong atas nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas atau tidak? Jadi hati-hati, jangan sembarangan, jangan ikut-ikutan. Kalau ada orang mau nyerempet, menghina sahabat, ngerendahin sahabat, jangan ikut-ikutan. Kayak seperti Muawiyah radhiyallahu anhu. Ya, ada orang yang nyerempet, ada orang yang hina-hina, merendahkan. Jangan ikut-ikutan. Siapa ente? Siapa ente? Ini sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa ente? Urusan konflik antara beliau dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, maka kata Syekhuna Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, Al-Haq Ali bin Abi Thalib. Ulama mengatakan yang benar dalam konflik itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena ada hadis Ammar taqtuluhu fi'atun baghiyah. Itu menunjukkan bahwasanya yang benar adalah pihak Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi bukan berarti pihak yang enggak dalam keadaan hak, dalam keadaan tidak benar, bukan berarti kemudian dicaci maki. Bukan berarti kemudian direndahkan. Selama dia sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan coba-coba nyentuh-nyentuh sahabatnya baginda Nabi besar Muhammad. Kira-kira jelas atau tidak? Faham? Jaga lisan kita, jaga lisan kita. Makanya ada seseorang ulama, apa sih, Umar bin Abdul Aziz atau siapa, anda lupa. Ditanya, bagaimana tentang konflik para sahabat? Tilka ummatun qad khalat, la bukan. Mereka adalah kaum yang hafizallahu minha suyufana fala nukhaddib biha alsinatana. Mereka adalah kaum yang Allah selamatkan pedang kita dari darah mereka. Alhamdulillah kita enggak ikut-ikut. Ada di tengah-tengah fitnah yang terjadi di antara sahabat. Tapi fala nukhaddib biha alsinatana, maka jangan kita kotorin lidah kita dengan membicarakan hal-hal yang enggak layak dibicarakan. Pedang kita udah dikasih selamat sama Allah. Jangan sampai lisan kita dibikin enggak selamat. Kalau pedang itu dikasih selamat, lisan kita juga jaga supaya kita selamat dunia akhirat. Kira-kira jelas atau tidak? La ilaha illallah. Sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Muawiyah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Ini sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu nih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan untuknya, yufaqihuhu fid-din. Allah bikin dia paham ilmu agama. Ya. Jadi kalau kita Allah gampangin langkah kaki kita untuk ke majelis ilmu, Allah buka pemahaman kita terhadap ilmu agama, absyir. Ambillah kabar gembira, berarti itu tanda Allah menginginkan kebaikan buat kita. Kalau udah mulai males-malesan, udah mulai lek-lekan, hati-hati, itu warning tuh, lampu kuning tuh. Udah malas ngaji, udah malas ke majelis, udah nggak mau belajar ilmu agama, warning, lampu kuning, hati-hati. Bentar lagi lampu merah ente. Kalau di lampu merah berarti Allah Subhanahu Wa Taala nggak takdirkan dia di dalam kebaikan.
Maka tandanya tolak ukurnya seseorang Allah takdirkan dalam kebaikan apa? Ya ikhwan, Allah mudahkan dia untuk memahami ilmu agamanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka jangan berhenti yang namanya ngaji, terus belajar. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, ma'al mahbarah ilal magbarah. Ya, terus bawa tinta sampai ke kuburan. Ma'al mahbarah ilal maqbarah. Bawa tinta sampai kapan? Sampai ke kuburan. Karena yang namanya ngaji nggak tuntas sampai kita mati. Abuya Syed Muhammad bin Ali al-Maliki. Abuya Syed Muhammad, wa ma adraka ma abuya. Dahsyat, allama kabir, karangannya lebih dari 70 kitab. Guru dari guru-guru saya, guru dari Abuya Habib Zain, guru dari Sayyidil Walid Al-Habib Rizik Syihab, guru dari guru-guru saya, hampir semua guru-guru saya murid-murid beliau. Abuya Syed Muhammad bin Ali al-Maliki. Tapi walaupun udah sepuh, beliau udah sepuh. Umurnya udah tua saat itu. Apa kata beliau? Ngerasa dirinya orang alim? Enggak. Ngerasa dirinya tokoh besar muhaddits? Enggak. Beliau mengatakan maziltu taliban. Sampai sekarang aku masih nyantri. Sampai sekarang aku masih nuntut ilmu. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kalau beliau aja begitu terus kita mau sombong, nggak mau belajar, ngerasa diri udah pintar. Siapa kita? Tadi saya diceritain sama guru saya tadi pagi ketika di pondok sama Ustadz Amin. Guru saya ilmu ulumul Quran, dulu saya ngaji beliau tafsir sama ulumul Quran. Beliau hafidhul Quran dan beliau hafal Quran dengan qiraah sab'ah. Qari'nya Abu Yazid Muhammad bin Al-Maliki, dulu beliau ngajar saya tafsir ketika di pondok dan ngajar saya ulumul Quran. Si Amin cerita beliau, saya pernah Ustadz Ihya Ulumuddin. Ustadz Ihya ini orang alim. Ente tahu yang nulis kitab Jala'ul Afham. Jala'ul Afham Syarah Aqidatul Awam. Saya ngajar itu sebulan sekali di Darul Mustafa, itu Jala'ul Afham. Terkenal kitab Syarah Aqidatul Awam, di antaranya yang paling ngetop itu sekarang. Itu yang nulis Ustadz Ihya Ulumuddin. Dari pelajaran yang beliau kutip, dari pelajaran yang beliau kumpulkan dari Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki. Jadi ilmu dari gurunya disampaikan, dijadiin kitab sama beliau. Ustadz Ihya orang alim, punya pondok pesantren besar di Jawa Timur di Pujon, orang alim. Begitu nggak lama beliau pulang dari Mekah, beliau ini termasuk santrinya Abu Yazid Muhammad angkatan pertama. Tadi Ustaz Amin cerita sama saya, nggak lama setelah beliau pulang dari Mekah, kemudian beliau ketemu sama Abu Yazid Muhammad entah di tempat mana gitu. Jadi pertemuan beliau setelah pulang dari Mekah, ya ketemu sama Abu Ya di salah satu acara di tempat mana? Ya karena Kiai Ihya ini orang alim, Kiai Ihya begitu datang orang bercium tangan. Orang pada cium tangan. Begitu orang pada cium tangan sama Abu Yazid Muhammad dipanggil, "Ta'al." Ya, mazilta taliban. Kamu masih santri. Jadi beliau nanamkan sebagaimana beliau dirinya ngerasa sampai kapanpun saya masih santri. Ustaz Ihya dibilangin sama beliau, kamu masih santri. Artinya walaupun sudah jadi tokoh, walaupun sudah dicium tangan sama orang, walaupun sudah punya pesantren, walaupun sudah punya majelis, walaupun udah S1, S2, S3, S-Doger, S-Nong-Nong lagi saudara, sampai kapanpun tetap santri. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tarbiyah itu didikan supaya murid tuh nggak ada ngerasa dan itu luar biasa. Padahal Ustadz Ihya itu orang alim, apalagi kita yang nggak punya ilmu, saudara. Ustadz Ihya yang orang alim dididik seperti itu oleh Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki. Sebagaimana saya dengar cerita dari Ustadz Amin tadi, apalagi orang lain. Kita yang nggak ada ilmunya, siapa kita ngerasa sesuatu udah nggak semangat lagi belajar. Mudah-mudahan sampai wafat, sampai meninggal dunia, Allah wafatkan kita dalam keadaan nuntut ilmu insyaallah. Setelah panjang umur fi ta'atillah wa ta'atir rasul. Karena dalam hadis disebutkan orang yang meninggal dalam keadaan nuntut ilmu, maka dia meninggal wafat fisabilillah, di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setelah panjang umur, sehat wal afiat dalam kataan kepada Allah, Allah wafatkan kita dalam keadaan nuntut ilmu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Ini hadis sering dikutip, tapi ini harus jadi renungan kita, motivasi kita untuk terus mengenal ilmunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa innama ana qasim wallahu yu'ti aji. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Ini kalau sholawat dikit nih, kata Rasulullah. Kata Rasulullah, Allahumma sholli wa sallim. Jangan ngaku ngaji di Hurairah kalau begitu disebut nama Nabi nggak sholawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ana qasim wallahu yu'ti. Perhatikan baik-baik. Kata Nabi, hanya saja aku ini cuma membagi-bagikan. Yang ngasih siapa? Allah. Di syarahnya beliau menjelaskan, ini luar biasa. Rasulullah ngasih perumpamaan orang yang membagi-bagikan, tapi sebenarnya yang dibagi-bagikan bukan barang dia hanya mendistribusikan, membagi-bagikan. Itu perumpamaannya. Jadi Rasulullah SAW ini dalam ajarannya mengatakan kepada kita, contoh Rasulullah mengatakan kepada kita, salatul jama'ati afdal min salatil fadhi bi 27 darajah. Kata Rasulullah, salat sendiri, salat jamaah lebih afdal, salatul jama'ati afdal min salatil fadhi bi 27 darajah. Kama qala, salat jamaah lebih afdal daripada salat sendiri 27 derajat. Yang ngabarin kita siapa nih? Yang ngabarin siapa? Rasulullah. Tapi yang ngasih pahala itu siapa? Allah. Ini maksudnya. Innama ana qasim wallahu mu'ti. Wallahu yu'ti. Aku yang ngebagiin. Yang ngasih hakikatnya Rasulullah Subhanahu wa taala. Rasulullah bilang dalam hadis bahwasanya rakaatani qabla subuh, rakaatani qabla al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yang ngomong begini siapa? Rasulullah. Tapi yang ngasih pahalanya siapa? Allah. Di hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang puasa di bulan Ramadan imanan karena beriman kepada Allah, wahtisaban dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni semua dosa-dosanya yang telah lampau. Yang ngomong siapa? Tapi yang ngampunin siapa? Hadza huwal maqsud. Innama ana qasim wallahu yu'ti, kata Allah Ta'ala. Aku yang ngebagiin, kata Rasulullah, dan Allah yang ngasih, yang memberikan. Rasulullah mengatakan dalam hadis bahwasanya man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra sallu ala Nabi Muhammad. Siapa yang solawat satu solawat, dia solawat kepada Nabi satu solawat, apa ganjarannya? Sallallahu alaihi biha asyra. Dengan satu solawat tersebut Allah balas dengan 10 solawat. Kita solawat dibalas sama solawatnya Allah, itu aja udah gak sebanding. Solawatnya Allah dengan solawat kita ya jauh, gak ada apa-apanya saudara. Kita dapatnya balasannya solawat Allah, dan bukan 1, 10 lagi balasannya. Saya mau tanya, yang ngomong siapa? Yang ngasih Allah. Hadza huwa muradu qauli Rasulillah. Innama ana qasim wallahu yu'ti. Aku yang ngebagiin, kata Rasulullah, tapi yang ngasih adalah Rasulullah ngebagiin. Rasulullah ngebagiin, yang ngasih Allah Ta'ala. Jelas atau tidak? Kata Rasulullah, man farraja an akhihi kurbatan min kurabid dunya farrajallahu anhu kurbatan, man nafasa kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang membantu satu kesulitan saudaranya sesama muslim punya kesulitan, satu kesulitannya dibantu, nanti kesulitan dia di akhirat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya, yang kasih tahu sekali lagi siapa?
Yang ngasih, yang memberikan, takbir. Jelas atau tidak? Innama ana qasim wallahu mu'ti. Tapi jangan lupa, walaupun Rasulullah hanya membagikan, tapi Rasulullah babuna ilallah. Rasulullah adalah pintu kita menuju Allah Subhanahu. Tanpa pintu Rasulullah kita nggak kenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya nah kita kan lagi di bulan Rabiul Awal nih. Ya, sebagian ulama mengatakan, ada sebagian segelintir ulama ya mu'tamad jumhurul ulama mengatakan bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Itu jumhur, mayoritas ulama mengatakan demikian, bulan paling mulia bulan Ramadan. Tapi ada segelintir ulama yang mengatakan bulan yang paling mulia itu Rabiul Awal. Kenapa kalau segelintir ini mengatakan paling mulia Rabiul Awal? Jawabannya sederhana, simple. Karena di dalam Rabiul Awal itu ada kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kenapa bukan bulan lainnya, Habib? Kenapa bukan bulan Sya'ban? Sya'ban itu kan di dalamnya ada nisfu Sya'ban. Kenapa bukan bulan Rajab? Rajab itu kan di dalamnya ada Isra. Kenapa enggak yang paling afdal itu bulan Ramadan? Padahal Ramadan di dalamnya ada Lailatul Qadar. Kenapa enggak bulan Syawal? Padahal Syawal di dalamnya ada Idul Fitri. Kenapa enggak bulan Dzulhijjah? Kan padahal Dzulhijjah di dalamnya ada Arafah. Termasuk hari terbaik dalam setahun, hari Arafah. Kenapa enggak bulan Muharram? Padahal Muharram di dalamnya ada Asyura. Kenapa kok bulan Rabiul Awal menurut segelintir ulama itu? Kenapa enggak bulan-bulan yang tadi? Ahibba'il kiram. Tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita nggak bakal kenal tuh yang namanya Ramadan. Tanpa Rasulullah kita nggak kenal yang namanya Lailatul Qadar. Tanpa Rasulullah kita nggak kenal yang namanya Idul Fitri. Tanpa Rasulullah kita nggak kenal yang namanya Arafah, wala Idul Adha, wala Asyura, wala nisfu Sya'ban, wala Isra Mi'raj. Kita kenal itu semua, tahu itu semua, dapat itu semua berkat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau diutus sebagai rasul. Kalau beliau nggak dilahirin, nggak ada pengutusan beliau sebagai rasul. Mulainya dari lahirnya Rasulullah. Ulidal huda fal kainatu dhiya'u. Makanya begitu Nabi dilahirkan, itu alam semesta terang benderang. Kenapa? Karena permulaan cahaya lahir, saudara. Mulainya dari kelahiran Nabi. Dari situ baru ada yang namanya pengutusan Rasulullah sebagai Nabi. Kalau nggak dilahirin mana bisa diutus? Kalau nggak dilahirin mana bisa dapat wahyu, saudara? Semua yang kita dapat bermulanya segala kebaikan ini dari kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad. Makanya beliau mengatakan Rabiul Awal lebih afdal daripada bulan-bulan yang lainnya. Ya. Maka di sini tadi walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqasim, Rasulullah membagikan, tapi tanpa Rasulullah enggak dapat apa-apa kita, saudara. Tanpa Rasulullah enggak dapat apa-apa kita. Walaupun dia cuma membagikan, tapi beliau babuna ilallah. Makanya digosidakan apa anta babullah himu'tamadi apa? Ya Imam Ar-Rusli ya sanadi. Ya Imam Ar-Rusli ya sanadi. Allah anta babullahi mu'tamadi. Ya Habibi sallu ala Rasulillah. Rasulullah ya Imam Rusli ya sanadi, wahai pemimpin para rasul, ya sanadi, wahai sandaranku ya Rasulullah. Anta babullah, engkau itu adalah pintu kami menuju Allah. Masuk rumah kagak lewat pintu, bisa apa kagak? Nggak bisa, maling, saudara. Masuk rumah nggak pakai pintu namanya maling. Cuman bedanya kalau pintu kebahagiaan dunia akhirat mutlak, nggak ada orang bisa nyolong-nyolong masuk ke jendela, saudara. Pintunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta babullah, engkau adalah pintunya Allah. Kita nggak bisa sampai kepada Allah kecuali melalui pintunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Himu'tamadi, engkau adalah sandaranku ya Rasulullah.
Ada lagi yang baca anta ba'dallah. Bisa dua-duanya tuh qasidah, bisa dibaca anta babullah, bisa dibaca anta ba'dallah. Engkau setelah Allah adalah sandaranku. Ya karena memang setelah Allah sandaran kita siapa? Rasulullah. Bukan berarti kita menyekutukan Allah dengan Rasulullah, bukan. Allah itu Maha Esa, la ilaha. Tapi setelah la ilaha illallah apa lanjutannya? Muhammadun Rasulullah. Berarti yang mesti kita imani setelah Allah siapa? Anta ba'dallah. Engkau setelah Allah ya Rasulullah. Gitu aja kok ribet, kadang gara-gara ngomong begitu doang dibit-abitain, dibilang disyirik-syirikin. Kurang jauh, jalan-jalan ente kurang jauh saudara. Jelas atau tidak? Faham? Innama ana qasim wallahu yu'ti. Kata Rasulullah, aku yang bagiin, kata Rasulullah. Aku yang bagiin. Yang ngasih siapa? Mudah-mudahan kita dapat bagiannya banyak. Amin ya rabbal alamin. Makin dekat sama Rasulullah makin banyak dapat bagiannya, ikhwan. La ilaha illallah. Walan tazal hadhihi al-umma qa'imatan ala amrillah la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa umat ini akan berdiri di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini nih kata la yadurruhum man khalafahum, tidak akan membuat mereka mendapatkan mudarat. Siapa yang tidak membuat mereka mendapatkan mudarat? Orang-orang yang berbeda dengan mereka. Hatta ya'ti amrullah, sampai datang perkara Allah Subhanahu wa taala, itu hari kiamat. Ini nih kata syarih, di dalam syarahnya dijelaskan bahwasanya ini secara enggak langsung kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita kalau mikir ngelihat rusaknya zaman, ya kalau mikir ngelihat rusaknya zaman di zaman sekarang, bagaimana LGBT merebak merajalela, ya yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar, yang hak dianggap batil, yang batil dianggap hak, perjudian merajalela luar biasa, pelacuran di mana-mana, serem kalau lihat. Belum lagi di barat, pemikiran-pemikiran yang menyimpang, pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Kadang-kadang timbul pesimis di hati kita. Nih besok anak cucu kita masih ngerasain Islam apa kagak nih? La ilaha illallah. Timbul pesimis tuh. Masih ngerasain Islam apa kagak ya? Cucu-cucu kita, cicit-cicit kita, keturunan keempat, kelima, keenam, ketujuh, ntar masih ngerasain apa kagak tuh syariatnya Rasulullah SAW. Kalau ngelihat saat ini bagaimana kemaksiatan dipropagandakan sedemikian rupa. Itu yang jadi sponsor LGBT bangganya luar biasa. Brand-brand besar jadi sponsor LGBT bangganya luar biasa. Jadi sponsor terong makan terong, saudara. Bangga. Klub-klub Eropa kalau lagi main bola di masa-masa tertentu pakai ban kapten pelangi dengan bangganya. Malu kalau dibilang anti LGBT, malu. La haula wala quwwata illa billah. Didukung media internasional, mereka yang punya satelit, mereka yang punya PBB, mereka yang, ya Allah, ini zaman sekarang nih. Ntar 50 tahun lagi bagaimana? 100 tahun lagi bagaimana ini? Terus lagi Cina dapat kabar tuh, Cina mau bikin Al-Quran versi apa tuh? Versi Tiongkok, versi apa tuh dia mau bikin Al-Quran, saudara? Gua dengan kekuatan besar dia sebagai negara adidaya. Ada di berita. Silakan baca lengkapnya berita itu. Dia mau bikin Al-Quran versi apa? Dia mau ada yang mau kata-katik lah intinya Al-Quran. Dengan segala kekuatan medianya dia. Bayangin tuh. Medianya dia besar-besaran. Kena TikTok aja udah kelepek-kelepek kan deh. Bagaimana ini? 100 tahun lagi masih ada Islam apa kagak? 200 tahun lagi masih ada Islam apa kagak? Anak cucu kita masih ngerasain apa kagak? Mudah-mudahan anak cucu kita semuanya Allah kuatkan iman Islamnya insyaallah. Amin ya rabbal. Ini jawabannya dari Rasulullah SAW. Selama belum kiamat, la tazalu hadhil ummah qa'imatan ala amrillah. Kata Rasulullah, senantiasa umat ini akan berdiri di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kerusakan memang banyak, kemaksiatan banyak, kesesatan ada. Orang-orang yang berusaha memerangi Islam akan terus ada. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim. Yuridun itu dalam bahasa Arab disebut fi'il mudhari'. Itu dalam ilmu balaghah disebut istimrar tajaddudi. Mereka senantiasa terus
terus berusaha. Gagal, berusaha lagi, diupdate lagi, berusaha. Untuk apa? Yutfi'u nurallah, untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Mereka pengen padamkan cahaya Allah dengan liberalismenya. Mereka pengen padamkan cahaya Allah dengan sekularismenya. Mereka pengen padamkan cahaya Allah dengan pluralismenya. Mereka pengen padamkan cahaya Allah dengan berbagai macam ajaran. Mereka akan terus berusaha berupaya. Wallahu mutimmu nurih. Tapi Allah akan terus sempurnakan cahayanya, ikhwan. Walau karihal kafirun. Masa bodoh. Orang kafir kagak suka, masa bodoh. Bodoh amat, sabodoh teing kalau itu orang Sunda. Allah akan sempurnakan cahayanya. Sama nih kata Rasulullah. Wala tazal hadhil ummah qa'imatan ala amrillah. Umat ini akan terus berdiri di atas perintahnya Allah Subhanahu wa taala. La yadurruhum man khalafahum. Walaupun ada yang bertentangan dengan mereka, enggak peduli. Yang baik akan tetap ada. Jadi nggak akan ada tuh sampai kiamat. Nanti kalau udah mendekati kiamat baru nanti Al-Quran diangkat. Walaisa fil ardi man yaqul Allah dalam hadis lain. Kalau kiamat udah mau terjadi tuh di atas muka bumi yang ngomong Allah aja udah kagak ada. Mudah-mudahan kita nggak ngalamin tuh zaman ya ikhwan. Yang ngomong Allah aja udah nggak ada. Al-Quran udah diangkat. Itu tuh udah selesai. Tapi sebelum itu, sehancur apapun zaman, serusak apapun zaman, akan masih tetap ada orang-orang baik yang menjalankan syariatnya Allah, saudara. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, maka jangan kita jauh-jauh dari mereka. Kata Rasulullah, pesannya Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Kata Rasulullah, hendaknya kamu memegang teguh sunnahku, kata Rasulullah, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di, dan sunnahnya orang khulafa' rasyidin yang datang setelah Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, wa Hasan bin Ali dan seterusnya, saudara. Para penerus mereka secara zahiran wa batinan. Addu 'alaiha bin nawajid, kata Rasulullah. Gigit tuh pakai geraham kita. Itu kalau kita ngegigit, kalau mau kencang pakai apa? Geraham. Ente makan kalau keras nggak bisa gigit pakai gigi depan, nggak bisa. Gigi kelinci nggak bisa. Pakai apa namanya, taring, nggak bisa kalau keras. Kalau buat nyobek iya pakai taring, tapi kalau keras pakai apa? Geraham. Addu 'alaiha bin nawajid. Nabi sampai ngasih contoh, pegang tuh sunnahnya Rasulullah dan para sahabatnya Rasulullah, pegang kuat-kuat kayak ente ngegigit pakai geraham supaya kagak lepas. Karena selama ente pegang selamat, begitu ente lepas celaka. Pegang. Siapa mereka? Humus sawadul a'zam. Yang perlu diikuti dari umat Islam adalah as-sawadul a'zam, mayoritas umat Islam. Ma'ana alaihi ashabi, yang ikutin Rasulullah dan sahabat-sahabatnya, yaitu gampangnya ahlus sunnah. Jelas atau tidak? Jadi ini kabar gembira dari Rasulullah SAW. Ya, sebelum datang kiamat, serusak apapun zaman, orang baik tetap masih ada. Orang baik tetap masih ada. Maka tinggal kita bagaimana, mau ikut yang baik apa yang buruk. Walaupun kadang-kadang yang baik itu ya mesti ngelawan hawa nafsu. Yang baik itu kadang-kadang mesti keluar dari zona nyaman. Tapi serusak apapun zaman, orang-orang baik tetap masih ada. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita, sanak famili kita termasuk orang-orang yang baik ini insyaallah. Sehingga kita dihidupkan di dunia dalam keadaan baik dan diwafatkan di akhirat dalam keadaan baik. Fi khairin wa lutfin wa afiyah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyah salihah jami'ah syamilah li khairatid dunya wal akhirah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.